teman-teman semua, welcome back to Beehive Podcast, Sweeter than Honey. Duh, udah awal tahun aja dan gak kerasa udah tanggal 14 Januari. Wow, udah pertengahan bulan Januari nih teman-teman. So, gue mau ngucapin dulu Happy New Year buat semuanya. Kita banyak banget belajar di 2020, hal baru dan kebiasaan baru yang Tuhan kasih untuk membuat kita lebih dewasa ke depannya. So, di 2021 kita mau juga berharap penuh sama Tuhan ya. Kita mau semua hal yang kita lakuin, yang kita hadapin tetap bertumpunya sama Tuhan Yesus. Dan gue yakin Tuhan Yesus pasti masih banyak banget list-list kebiasaan baru dan hal-hal baru yang Tuhan bakal kasih, yang membuat kita lebih dewasa lagi dan lebih dewasa lagi dengan hasil yang luar biasa di waktu yang tepat. Teman-teman semua harus sabar, harus menikmati prosesnya yang Tuhan berikan, walaupun gak gampang nih ya mengikut Tuhan, tapi gue yakin Tuhan pasti memimpin kalian di setiap langkah kalian. Gimana nih 2021 kemarin tanggal 11 sampai tanggal 25 nanti udah mulai PSBB Jawa Bali. Teman-teman yang sekolah, teman-teman yang kerja, teman-teman yang suka keluar, ayo semuanya tetap jaga kesehatan ya. Kita keluar kalau kita butuh aja, yang benar-benar penting kayak beli bahan makanan atau untuk bahan tugas sekolah kalian. Teman-teman yang kerja juga kan udah 75% WFH nih. Kalian harus tetap jaga kesehatan kalian ya. Harus tetap jaga diri kalian supaya tetap fit dan tetap bisa memberikan yang terbaik buat kantor dan buat keluarga kalian. Oh iya, atas nama B Generation, kita juga mau ngucapin bela sungkawa yang sangat dalam untuk jatuhnya Sriwijaya Air SG182. Semoga teman-teman yang ditinggalkan, keluarga-keluarga yang ditinggalkan tetap kuat, tetap semangat, tetap berpengharapan dalam Tuhan bahwa semuanya ini akan baik-baik saja. Amin. Ngomong-ngomong 2021 nih ya, pasti kalian dari awal tahun udah punya goals sendiri, oke? Bener gak sih? Kayak goals baru, resolusi baru, pengharapan baru yang mau kalian capai di 2021. Nah, untuk podcast kali ini gue akan ngebahas gimana kita harus surrender all. Surrender all dalam artian menyerahkan semuanya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tahu kita manusia itu orang yang terbatas. Gak bisa kita urus semua hal, gak bisa kita urus hal-hal yang ada di luar logika kita. Balik lagi kita akan menyerahkan semuanya sama Tuhan, iya gak sih? Semua usaha yang kita lakuin, kita udah ngelakuin yang terbaik, tapi tetap hasil ada di tangan Tuhan. Dan gue yakin anak Tuhan semuanya gak ada yang Tuhan permaluin, gak ada tuh yang Tuhan izinin buat mereka malu. Gue yakin walaupun kita pernah gagal, sulit banget, atau prosesnya sakit banget, tapi Tuhan janjiin masa depan yang indah, hasil yang luar biasa. Karena Tuhan itu ada di setiap langkah kalian, ada di setiap nafas kalian, ada di setiap usaha kalian, dan memimpin semuanya dari nol sampai berhasil. Kalian harus yakin ya. Nah, teman-teman semua, manusia itu hidup gak luput dari masalah dan perjuangan. Kita sering banget nih udah ngerencanain kehidupan kita dengan sebaik mungkin, seluar biasa mungkin. Bahkan gak cuma direncanain aja, kita udah ngelakuin yang terbaik, yang terhebat, yang ter banget dari diri kita sendiri. Tapi seringkali hal itu tetap aja gak sesuai dengan rencana kita. Ada hal-hal yang tidak dapat kita kontrol nih, banyak banget. Nah, karena itu penting banget nih bagi kita untuk berserah, terutama atas hal yang gak dapat kita prediksi, seperti masa depan kita, apa yang terjadi di masa depan gitu kan kita gak bisa tahu ya teman-teman. Nah, sebelum benar-benar berserah, kita perlu tahu juga nih kepada siapa kita seharusnya berserah. Sebagai orang Kristen teman-teman yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu juga berserah kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Tuhan Yesus itu pribadi yang sangat luar biasa. Seluruh rancangan kehidupan kita ada di dalam tangan Dia. Ia adalah Tuhan yang paling memahami apa yang terbaik untuk kita. Manusia ataupun hal-hal lain gitu
gak dapat kita andalin teman-teman. Gak bisa kita percaya. Karena mereka semua pasti memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, dan punya batas. Teman-teman semua, kita mau belajar dari satu ayat ya. Ada di Amsal 3 ayat 5-6, gue bacain. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, teman-teman, kita mau belajar nih ya dari ayat ini. Kalau ayat ini tuh bilang, jangan bersandar pada pengetahuanmu sendiri, pemikiranmu sendiri. Berarti kan kayak kita tuh sebagai manusia sering banget egois dan sok tahu akan segala hal. Misalnya, aduh aku jago ngecat tembok nih. Ya udah, gue ngandelin semua kekuatan gue sendiri. Sebenarnya kan banyak banget di luar sana orang-orang dan tukang-tukang yang jago untuk ngecat tembok dengan berbagai permasalahannya, kayak kalau temboknya bolong, kalau temboknya basah dan lembab, itu harus seperti apa cara mengecatnya. Sama seperti kita teman-teman manusia yang kadang sangat tahu berbagai macam hal, merasa sangat pintar dan jago karena kita punya pencapaian, kita merasa kayak wah paling wow banget, sehingga kita kalau mengambil beberapa keputusan, mengambil jalan-jalan yang kita pilih sendiri gitu, kita berdasarkan apa yang ada di otak kita dan apa yang kita jalani dengan pengalaman kita. Sementara kita lupa sama Tuhan. Menurut gue, kalau kalian punya masalah, kalau kalian punya keputusan yang pengen diambil gitu, kalau kalian merasa labil banget atau misalnya kalian susah untuk memutuskan, sebaiknya jangan tanya sama manusia. Minta deh sama Tuhan jawabannya. Tuhan, saya mau ini, menurut Tuhan gimana? Jadi jangan pernah ngandelin diri sendiri seakan-akan kamu egois dan seakan-akan kamu hidup ya diri kamu sendiri. Sementara ada Tuhan loh yang 24 jam satu hari, setahun penuh, sebulan penuh, seminggu penuh, pokoknya di hidup kamu selalu didampingi sama Tuhan. Kok kamu bisa lupa dengan Dia? Ya ampun, kita harus tetap berpengharapan sama Tuhan. Kita harus tetap datang sama Tuhan, datang di hadiratnya. Walaupun aku tahu teman-teman pasti ada yang pinter, teman-teman ada yang jago di bidangnya, tapi jangan pernah lupain Tuhan dan merasa sombong akan hal itu. Ingatlah kalian adalah manusia. Semua manusia terbatas, lemah. Sementara Tuhan itu tidak terbatas. Jangan pernah egois dan jangan pernah menyombongkan diri kamu dengan apa yang ada di otakmu, apa yang ada di pikiranmu. Karena semuanya itu juga Tuhan yang berikan kepadamu, itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu. Juga di setiap yang kalian lakukan, di setiap pekerjaan atau setiap orang yang ketemu kalian tuh harus tahu kalau kalian itu anak Tuhan, tanpa kalian bilang anak Tuhan. Soalnya kan banyak banget nih anak Tuhan yang masih terlibat dalam kelakuan-kelakuan yang kurang baik atau enggak ya masih berlaku dosa ya, namanya juga manusia, mungkin banyak banget kemauan dagingnya. Cuman kita mau belajar ya teman-teman semua, kalau misalnya kita itu harus mencerminkan kasih Tuhan di setiap apapun yang kita lakuin. Jadi orang tuh bisa tahu nih, kalau ngelihat siapa gitu ya dari kita nih, ngelihat oh dia baik banget nih, kelakuannya bagus banget, hasil kerjanya juga bagus, wow berarti dia tuh anak Tuhan ya, gila, salut banget gue. Nah kalian kan pasti pengen dong orang bilang kayak gitu. Tentu orang itu pasti bilang yang baik tentang kalian. Kalian gak mau kan orang-orang ngomongin yang gak baik sama kalian, padahal kalian anak Tuhan. Nah kita belajar dari situ ya teman-teman semua. Nah teman-teman semua, untuk belajar berserah nih atau surrender all to Jesus emang gak gampang ya. Apalagi kita sebagai manusia yang masih terbatas gitu. Ya kita juga ngerasain kan, pasti kalau ada masalah, ada kekecewaan, atau ada hal-hal yang nggak pengen lah kita laluin, kita datang sama Tuhan nih, nangis doa nih, baca Alkitab, tiba-tiba rajin puji-pujian gitu. Kadang kita kan gitu ya, termasuk gue juga suka gitu. Pas gue happy, gue nggak datang sama Tuhan nih, tapi pas ada masalah tiba-tiba ingetnya Tuhan, pasti doa, nangis gitu. Nah dari situ gue udah belajar kalau itu nggak bener, kalau itu nggak baik. Tuhan ngasih tahu gue itu nggak baik deh, nggak boleh kayak gitu. Nah jadi
Gue belajar sekarang ketika gue happy, gue harus bersyukur sama Tuhan. Ketika bahkan gue kecewa, gue banyak masalah, gue mau datang sama Tuhan dan berterima kasih atas proses yang Tuhan kasih. Karena gue yakin Tuhan akan kasih ke depannya lebih baik lagi dan lebih kuat lagi untuk diri gue sendiri. Teman-teman juga harus kayak gitu ya. Gak boleh datang sama Tuhan ketika sedih doang, ada masalah doang. Gak boleh. Ketika kalian happy, ketika kalian ada di atas, di bawah, atau ketika kalian ada problem, tetap datang sama Tuhan. Bahkan di 2021 ini ketika kalian punya banyak banget pengharapan ya, punya banyak banget resolusi-resolusi baru, gebrakan-gebrakan luar biasa dari diri kalian, tetap datang sama Tuhan, berlutut sama Tuhan, berserah kepadanya. Tuhan tolong, saya punya ini, saya punya rencana ini. Tuhan tolong bantu saya, Tuhan kasih jalan saya yang benar. Supaya semuanya orang melihat kemuliaan Engkau saja. Dan hasil yang luar biasa hanya dari Engkau. Ayo teman-teman semua, kita mau berlutut berdoa sama Tuhan. Resolusi, pengharapan semua di 2021 kita mau serahkan semua kepada Tuhan, oke? Gue yakin kalian adalah orang yang hebat. Dan Tuhan akan mendewasakan kalian terus, bikin kalian lebih kuat lagi. Dan pasti Tuhan ngasih tahu kalau anak Tuhan itu adalah garam di dunia ini. Dan Tuhan gak pernah ngecewain atau bikin kalian malu. Gue yakin banget, nikmati prosesnya, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan kasih hasil yang luar biasa di waktu yang tepat. Gue pernah denger lagu dari Leland, gak tahu gimana cara pronounce-nya, but Leeland, itu ngeluarin lagu berjudul Waymaker. Kalau kalian tahu ya, itu tuh ada salah satu penggalan liriknya yang bener-bener nampar banget gue sih. Kayak gini, liriknya itu isinya gini. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. Kayak itu gue ditampar banget dari lagu itu. Kayak kadang gue kecewa sama Tuhan. Gue kecewa banget apa yang gue dapat ketika gue udah bener-bener berusaha luar biasa, udah ngasih yang terbaik, hasilnya masih aja kecewa lagi, jelek lagi hasilnya gitu. Ketika gue dengar lagu itu, gue ditampar bener-bener. Kayak lirik itu tuh artinya, lu tuh gak ngelihat Tuhan ngerjain apa, lu gak ngerasain Tuhan ngerjain apa, tapi Tuhan itu bekerja luar biasa di hidup kamu. Dan itu gue rasain sendiri. Ketika gue ngerasain kekecewaan itu, Tuhan ngizinin gue kecewa, Tuhan ngizinin gue jatuh. Tapi ketika gue dapet hasil yang luar biasa, yang bahkan gue sendiri gak ngira-ngira gue tuh bakal dapet itu, tapi Tuhan kasih dengan entengnya gitu. Dan dari situ gue belajar, kita gak bisa lihat Tuhan kerja apa, ngerasain Tuhan lagi ngapain gitu, gak bisa teman-teman. Tapi Tuhan itu bekerja luar biasa ternyata di hidup kalian. Cuman waktunya aja belum tepat. Dan hasilnya Tuhan itu pasti ngasih di waktu yang tepat. Dan hasilnya luar biasa, bahkan sampai yang gak kalian kira-kira. Tuhan, misalnya kalian minta sama Tuhan A, tapi ternyata Tuhan kasih A, B, C, D, E, F, G. Kita gak pernah tahu Tuhan bakal ngasih kita seperti apa luar biasanya teman-teman. Pesan gue sih, kalian tetap berserah, tetap nyerahin semuanya sama Tuhan, berdoa, datang sama Tuhan, berlutut sama Tuhan, kasih harapan kalian, rencana kalian sama Dia, dan Dia gak akan ngecewain kalian. Yo teman-teman semua, I think that's all for today podcast, the first podcast in 2021. Gak kerasa ya, kita mulai kemarin di 2020, sekarang udah di 2021 lagi. Ya ampun, gak kerasa banget. Udah kayaknya banyak banget episode yang keluar ya. Gue berharap semuanya itu bisa jadi pelajaran buat kalian. Dan thank you banget antusiasme dan ide-ide kreatif kalian. Mantap pokoknya. Jangan lupa ditunggu nih episode-episode luar biasa di 2021 dari Beehive Podcast. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tetap berserah kepada Tuhan. Nah, nanti tetap ya gue link di bawah di IG-nya Bean Generation, dan gue bakal nge-link juga link YouTube dari lagu Waymaker dari Leland supaya kalian bisa dengerin dan kalian bisa renungkan lagu itu supaya kalian lebih semangat lagi ke depannya karena Tuhan tidak pernah diam. Gue pamit. Beehive Podcast, Suder dan Honey. Goodbye.